warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini nama saya Sugita Nanda Putri dengan NIM 1A1241137. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum internasional di perairan pantai. Nama jurnalnya Jurnal Riset Ilmu Hukum. Volume dan halaman: Volume 2, nomor 2 Desember 2022, halaman 286-298. Penulisnya yaitu Yulia Wilyati, Daniel Fatkulmuin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Laut memiliki peranan yang sangat strategis bagi negara, baik dari sisi ekonomi, politik, keamanan, maupun lingkungan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut bukan hanya pemisah antara pulau, tetapi justru menjadi pemersatu wilayah dan sumber kekayaan nasional. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum di wilayah laut menjadi hal yang sangat krusial. Permasalahannya, UNCLOS 1982 hadir sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah konflik di perairan Natuna akibat klaim sepihak Tiongkok melalui Nine Days Line dan dalih internasional fishing right. Dari sinilah dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum internasional di perairan Indonesia, dan yang kedua, bagaimana implementasi UNCLOS 1982 dalam konflik Indonesia dan Tiongkok di Natuna. Tujuan penelitian ini tergolong tepat karena permasalahan yang dikaji memang berkaitan langsung dengan norma hukum internasional dan hukum nasional, khususnya UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kelautan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, dan konvensi internasional. Bahan hukum sekunder, buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, sehingga pembahasan dalam jurnal ini lebih menekankan pada pemahaman konsep dan ketentuan hukum daripada perhitungan statistik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Objek penelitiannya yaitu wilayah perairan Indonesia. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: yang pertama, UNCLOS 1982 memiliki eksistensi yang sangat kuat sebagai dasar hukum penegakan hukum laut internasional di perairan Indonesia. Yang kedua, implementasi UNCLOS 1982 ini di wilayah Natuna menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum memiliki legitimasi penuh untuk menolak klaim Tiongkok dan menindak pelanggaran yang terjadi di ZEE internasional. Indonesia. Kelebihan penelitian. Kelebihan jurnal ini terletak pada pembahasan yang komprehensif, sistematik, dan didukung oleh dasar hukum yang jelas, baik dari hukum internasional maupun hukum nasional. Studi kasus Natuna juga membuat jurnal ini relevan dengan isu aktual dan strategis. Kekurangan penelitian. Kekurangannya, jurnal ini cenderung sangat normatif dan kurang menyajikan data empiris atau perbandingan dengan kasus serupa di negara lain. Selain itu, menggunakan bahasa hukum yang cukup di beberapa negara mungkin agak sulit dipahami oleh pembaca awam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.